Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Kepala SMK Negeri 2 Tenggarong mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 program keahlian DPIB 36 orang, TBSM 72 orang, TKJ 36 orang, multimedia 36 orang, kriya logam 72 orang, kriya tekstil 36 orang, kriya keramik 36 orang, kriya kayu 36 orang, seni musik 36 orang, DKV 36 orang, total keseluruhan kelas 10 berjumlah 432 orang. Ibu mengucapkan selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Robing SPD selaku Waka Kesiswaan SMK Negeri 2 Tenggarong. Selamat datang kepada anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 2 Tenggarong tahun pembelajaran 2020-2021 yang berjumlah sekitar 432 siswa. Anak-anakku sekalian, saat ini pembelajaran memang belum bisa kita laksanakan secara tatap muka, tapi dengan daring karena pandemi COVID-19. Karena itulah di sini Bapak akan menyampaikan sedikit peraturan tata tertib sekolah yang ada dan berlaku di SMK Negeri 2. Anak-anakku sekalian yang di rumah dan selalu berbahagia dan bersemangat, untuk jam masuk sekolah untuk hari Senin sampai Kamis itu berlaku jam 7.15 sampai jam 14.05. Itu waktu normalnya. Kemudian pada hari Jumat jam 7.15 sampai jam 11.30. Hari Sabtu jam 7.15 sampai dengan jam 13.45. Dilanjut dengan kegiatan ekskul pramuka bagi kelas 10 wajib. Anak-anakku sekalian, untuk pelaksanaan baju seragam, penggunaan baju seragam yang berlaku di SMK Negeri 2 Tenggarong untuk hari Senin dan Rabu menggunakan baju dinas sekolah yang berwarna hijau-hijau. Kemudian hari Selasa dan Kamis menggunakan baju putih abu-abu lengkap dengan dasinya. Hari Jumat menggunakan baju batik, hari Sabtu menggunakan baju pramuka. Kemudian baju jurusan digunakan pada saat jam pelajaran praktek. Ya, baju olahraga digunakan pada saat olahraga di lapangan. Di dalam kelas tidak diperkenankan menggunakan baju olahraga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk penggunaan baju semuanya dimasukkan bagi yang cowok. Ya, jadi harus masuk sepatu usahakan sepatu hitam dan berkaos kaki. Kaos kaki boleh menggunakan hitam atau putih. Kemudian bagi yang putri muslim wajib semuanya menggunakan jilbab berada di lokasi sekolahan. Jadi itu, sekali lagi jilbab yang kita gunakan ada 3. Untuk baju dinas menggunakan jilbab hitam, putih abu-abu menggunakan jilbab putih, coklat digunakan baju pramuka, menyesuaikan lagi dengan baju prakteknya nanti. Ya anak-anakku sekalian, dalam kondisi COVID seperti ini memang semuanya keterbatasan, tapi Anda harus tetap semangat. Anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 10 SMK Negeri 2 Tenggarong yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk tata tertib selanjutnya yaitu tentang penataan rambut. Rambut untuk yang cowok dengan ukuran paling enggak 3 cm di depan, di sini tipis. Kemudian dilarang keras rambut dipirang, diberi pewarna cat merah atau ya. Kemudian sama halnya dengan yang putri. Jadi rambut tidak boleh ada dipirang walaupun berjilbab. Kemudian bagi putri non muslim tidak berjilbab, tolong juga diperhatikan betul dalam penataan rambutnya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan,
Untuk prosedur mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 2 Tenggarong, siswa semuanya harus rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian mengumpulkannya, dan harus betul-betul disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar tersebut. Anak-anakku sekalian, ada beberapa syarat kalau Anda mau melanjutkan untuk ke tingkat selanjutnya, untuk naik kelas. Pertama, yaitu kehadiran minimal 90% tatap muka per semester. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada nilai kurang itu maksimal 2. Jadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan tidak naik itu bisa terjadi. Jika Anda izin tidak masuk kelas, mohon buat surat izin. Jangan menggunakan WA. Kalau perlu boleh telepon wali kelasnya, tapi kalau hanya lewat WA kami tidak mengisikan. Itu tolong betul-betul diperhatikan. Buatlah surat. Kalau sakit, mintalah surat keterangan dari dokter. Karena ini sangat berpengaruh terhadap persentase kehadiran Anda untuk naik ke kelas selanjutnya. Anak-anakku sekalian, apabila Anda melanggar peraturan tata tertib yang berlaku di SMK 2, maka ada sanksi-sanksinya. Yang pertama adalah teguran secara lisan. Yang kedua, teguran oleh wali kelas dan kaproknya. Ketiga, pemanggilan orang tua wali. Tidak diberangkatkan prakelin atau bisa dinyatakan tidak naik kelas. Dan otomatis akan dikembalikan kepada orang tua. Jadi mohon kerjasamanya, termasuk juga kerjasama pihak orang tua wali untuk memperhatikan anak-anaknya belajar di SMK Negeri 2 Tenggarong. Anak-anakku sekalian, inilah sekelumit tata tertib yang berlaku di SMK 2. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Tenggarong. Tetap semangat walaupun dalam kondisi Covid. Belajar, tidak mengenal ruang dan waktu. Demikian yang dapat Bapak akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarganya, kemudian sahabatnya, kemudian umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang berbahagia, dan anak-anakku yang saya banggakan. Saya atas nama sekolah, yaitu memberikan nama dari tim kurikulum, akan menyampaikan sedikit uraian tentang kurikulum atau pelajaran yang akan siswa-siswi tempuh selama mengenyam pendidikan di SMK Negeri 2 Tenggarong. Dan kurikulum itu kalian nanti akan mendapatkan hal-hal pengalaman dalam hal belajar, memahami tentang mata pelajaran yang ada di SMK. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum yang kalian tempuh, yaitu 60% itu praktek dan 40% teori, sehingga banyak prakteknya. Maka siapkanlah diri kalian, siapkanlah mental kalian untuk mengenyam pendidikan di SMK. Apa itu teori apa itu maksud teorinya, apa itu prakteknya? Ya, teorinya diantaranya ya seperti di bahasa Indonesia, matematika. Di samping teori menggunakan
dasar-dasar teori dan prakteknya. Kemudian nanti lebih-lebih di kejuruannya. Sebagai dasarnya kalian antara kriya dan teknik dan di musik pertunjukan itu semuanya kurikulumnya akan dibagi menjadi 3. Ada namanya kurikulum tingkat nasional, kemudian tingkat wilayah, kemudian ada di kejuruan kompetensi atau namanya C. Ada C1, C2 sama C3. Kalau yang di antara disebutkan di depan tadi tentang nasional, semuanya SMA, SMK sama. Mata pelajarannya yang ada di kurikulum itu. Seperti yang pertama agama, pendidikan agama, kemudian ada PKN, kemudian ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada sejarah, kemudian kewilayahnya ada namanya seni budaya dan jasmani atau pendidikan olahraga. Kemudian kalau C1-nya ada, kalau di seni ada tinjauan seni dasarnya. Kemudian kalau yang teknik itu ada kimia, fisika, dan ditambah lagi yang kriya maupun teknik ada namanya simulasi digital. Itu semuanya mendapatkan selama 2 semester. Kemudian ada C2. C2 itu sudah mengandung kejuruan, ada gambar teknik, yang teknik, kemudian ada pemrograman di komputer, kemudian ada di kriya ada namanya gambar, kemudian ada desain produk dan sebagainya. Kemudian C3-nya itu semua kejuruannya yaitu prakteknya di jurusan masing-masing. Maka tiap-tiap bebannya pelajarannya itu akan berbeda, mulai yang nasional, wilayah maupun kompetensinya. Kalau ada yang pelajarannya seperti agama 3 jam, kemudian matematika itu 4 jam, bahasa Inggris itu 3 jam, bahasa Indonesia itu 4 jam, kelas 1 K13 di SMK CLCA itu 4 jam. Kemudian lebih banyak lagi nanti di C3-nya belajarnya bisa di atas 5 jam belajar selama 1 minggu. Maka masuk di SMK, siapkan mentalnya, kalian di situ akan siapkan jiwanya untuk menghadapi pelajaran yang ada di SMK. Makanya yang jurusan apapun semuanya akan dibekali dengan disiplin kompetensinya masing-masing. Harapannya dengan belajar di sini akan mendapatkan bekal, pengalaman yang nantinya kalian bisa untuk minimal bisa bekerja untuk menghidupi diri kalian ataupun nanti untuk menghidupi orang lain. Atau yang ingin mau melanjutkan belajar lagi sekolah di perguruan tinggi untuk mengenyam lagi yang lebih luas lagi tentang pendidikan yang ada di SMK, kejuruan yang ada di SMK, bisa belajar di perguruan tinggi. Maka kalau sesuai dengan linearnya, kalau yang seni rupa bisa nanti ke ISBI, bisa ke IKIP, di Jogja juga bisa, di ISI juga bisa. Kemudian yang teknik bisa ke Poltek, bisa ke teknik-teknik yang lain yang ada di perguruan tinggi seperti di ITB ada, kemudian di ITS ada, kalau di Kalimantan ada namanya ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Maka ada beberapa kelas kalian yang bisa diterima masuk di perguruan tersebut. Ada yang di Jawa ada, yang di Kalimantan ada. Itu semuanya kembali tentang motivasi belajar kalian. Seandainya kalian sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan yang terbaik dari segi knowledge kalian, pengetahuan, ataupun dengan keterampilan. Makanya kalau dalam Islam, manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan, siapa yang sungguh-sungguh akan sukses.
sungguh dramatis, sungguh belajarnya, sungguh masuknya. Ini semuanya akan menghasilkan di kemudian hari prestasi, yaitu namanya prestasi akademik. Lebih-lebih anak-anakku semuanya, walaupun kalian nanti dididik semuanya tiap tahun, kalau tidak ada masalah pasti ada namanya lomba, yang mana lomba itu kalian akan diadu tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, yang namanya lomba kompetensi siswa atau namanya LKS. Yang sudah-sudah SMK 2 sering mendapatkan juara, pernah dapat juara tingkat nasional, juara 1 ada pernah, juara 2 pernah, juara 3 pernah. Ya siapa tahu kalian semuanya sebagai generasi belajarnya sungguh-sungguh, nanti tiap tahun akan dikirim ke Jawa untuk dilombakan antar siswa seluruh Indonesia, yang mana setiap siswa punya kompetensi, punya keahlian, dan punya pengalaman. Makanya marilah sama-sama belajar sungguh-sungguh, belajar disiplin, tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah temannya jurusan A, jurusan B. Kalau sudah masuk jurusan yang kalian pilih, tekunilah, belajarnya dengan sungguh-sungguh, yang nanti akan mendapatkan suatu pengalaman, yang nantinya akan mendapatkan suatu kenikmatan di kemudian hari. Maka dengan ilmu itu sebagai dasar kalian untuk belajar hidup. Tidak ada namanya lulusan SMK nanti kalian nganggur, tidak bisa bekerja. Semuanya bisa bekerja, hanya saja kalian mau bekerja di bidangnya atau tidak. Masalah modal itu kemudian hari. Yang penting ada. Kalau ada yang masalah tanya, Pak nanti sekolah di SMK 2 itu bisa pindah jurusan? Dikatakan tidak bisa. Kalau sudah masuk di SMK 2 kemudian di jurusan itu, maka selama pendidikan selama 3 tahun nanti harus mengenyam pendidikan itu. Jangan pindah-pindah kayak kutu loncat. Kalau di SMA jurusannya hanya 2, ada IPA dan IPS. IPS itu ada beberapa dan IPA itu ada beberapa. Itu bisa pindah. Artinya kalau kalian punya prestasi yang bagus bisa pindah. Loh sini kan ada 2 Pak, seperti logam A sama logam B, otomotif A, otomotif B. Seandainya prestasinya bagus apa bisa pindah ke A? Ya itu nanti teknisnya. Bukan berarti yang A itu baik, yang B itu baik, belum tentu. Makanya semuanya galilah potensi kalian untuk menghasilkan suatu prestasi. Kalau masalah biaya semuanya di negeri itu belajar prakteknya semuanya free. Contohnya kalau kalian mau motor kalian diservis yang jurusan otomotif, nanti ganti oli ya olinya beli sendiri. Sekolah hanya menyediakan alatnya, oli beli sendiri, spare partnya beli sendiri, mau diganti silahkan. Nanti minta petunjuknya sama bapak gurunya yang ada di sini, silahkan. Sini guru-gurunya siap setiap saat seandainya diminta siswanya untuk memberikan ilmu atau sharing kepada siswanya, agar siswanya harapannya bisa menguasai ilmu dan teknologi yang ada di jurusan itu. Maka jangan kalian belajar hanya stagnan dari sekolah, dari bapak guru, selesai sudah bukunya ditutup. Jangan, lebih-lebih sekalian ada namanya, kalian semuanya punya namanya alat Android. Kalau sekiranya bapak ibu guru kalian tidak paham kepada mata pelajaran di situ, yang pertama bisa kalian literasi ke perpustakaan, bisa membaca di perpustakaan, atau kalian bisa literasi di HP kalian. Nanti dibuka di situ di YouTube-nya, tinggal dibuka alamatnya apa yang kalian tidak tahu, nanti akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan yang kalian tidak tahu, ilmu yang atau pelajaran yang sekiranya kalian belum paham, apakah itu matematika, apakah itu fisika, atau praktek,
atau menggambar. Lah, ini semuanya ada di internet. Maka zaman sekarang ini kalian harus proaktif. Maaf, yang sekiranya siswa yang tidak punya, jangan kalian berkecil hati. Kalian bisa selagi punya harapan bisa sharing kepada bapak gurunya, praktek sendiri langsung, tidak usah tanya. Tapi itu tadi semuanya, ini zamannya bukan berarti terus berhenti hanya punya HP, punya Android hanya untuk main game. Jangan, gunakanlah untuk menambah wawasan dalam memahami suatu pengetahuan, agar nantinya kalian dapat mendapatkan suatu manfaat dari alat itu. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan selamat. Inilah bentuk kurikulumnya, belajar selama 3 tahun. Harapannya kalian nanti mengenyam pendidikannya dan harus semua mata pelajaran kondisinya standarnya tuntas selesai, seperti matematika, bahasa Indonesia, agama dan sebagainya rata-rata harus di atas 7. Jangan sampai nanti kurang dari 7, wah nanti di dunia kerja, di dunia perguruan tinggi kalian juga akan tersiok, tidak bisa berkompetisi. Nah kalau bisa nanti di atas 8 prestasi kalian, sehingga nanti kalian bisa kemanapun, mau jadi profesi, jadi polisi, jadi tentara. Nanti kalau nilainya waduh pas-pasan, dan harapkan kalian bisa ikut daftar. Kalian nanti daftar tereliminasi, artinya tergeser atau tersingkir. Maka masih kalian menginjakkan kaki, kalian mengejar memahami SMK, walaupun ini ada tahapnya PLS, pahamilah SMK. Kalian jangan takut, kalian jangan minder. Kalau kalian harus berani berjuang. Jangan melihat teman kanan kirinya A, B, C tulisannya. Jangan. Yang penting rezeki, hidup kaya, hidup miskin adalah di tangan diri kita masing-masing. Rezeki tinggal usaha ikhtiar kita masing-masing. Anak-anakku yang saya banggakan, inilah sekelumit tentang bicara masalah kurikulum, belajar di SMK. 60% itu praktek, 40% adalah teori. Apa isinya? Nanti setelah kalian bisa memahami, setelah kalian belajar sungguh-sungguh. Sementara ini nanti awal-awal ini belajarnya adalah sistem daring, tugas yang melalui internet. Maaf, yang tidak punya nanti bisa berkelompok untuk berkolaborasi dengan teman-temannya atau bergabung dengan teman-temannya untuk sama-sama mendapatkan informasi tugas dari sekolah. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, jikalau Asis menyampaikan ini kurang berkenan atau kurang dari informasinya, nanti sampai jalan bisa disambung lagi. Tak lupa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelum Ibu ke materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal tak sayang. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dwi Briandini. Ibu mengajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berbicara masalah wawasan Wiyata Mandala, Ibu yakin pada waktu kalian di SMP sudah pernah diperkenalkan ini. Tapi tidak ada salahnya Ibu mengupas kembali secara singkat. Wawasan Wiyata Mandala artinya adalah sikap kita menghargai. Wawasan Wiyata Mandala berarti sikap kita, sikap menghargai kita, dan sikap kita bertanggung jawab kepada SMK Negeri 2 Tenggarong sebagai tempat kita menuntut ilmu. Ada beberapa unsur yang ada di wawasan Wiyata Mandala. Yang jelas, sekolah pasti ada kepala sekolah, ada
guru, ada tenaga TU, ada siswa, dan ada warga sekolah. Anak-anak SMK Negeri 2 punya visi dan misi. Kalian tahu visi itu apa? Visi itu angan-angan, harapan, impian, cita-cita. Misi, cara yang dipakai untuk mewujudkan visi tadi. Visi SMK Negeri 2 Tenggarong adalah menjadikan SMK Negeri 2 Tenggarong sebagai pusat pendidikan dan pelatihan dalam bidang seni dan teknologi, menghasilkan produk dan lulusan yang profesional sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri atau sering kita singkat DUDI. Untuk mewujudkan visi tadi, SMK 2 punya 8 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen dalam menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif. Misi yang kedua, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dalam mencapai kompetensi siswa yang berstandar nasional, syukur internasional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dan pegawai yang ada di lingkungan SMK Negeri 2 Tenggarong dalam mewujudkan standar pelayanan minimal. Misi yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kuantitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan iman dan takwa dan sikap kemandirian. Yang keenam, meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan prinsip demand driven, artinya disesuaikan dengan kebutuhan tenaga atau dunia kerja. Misi ketujuh, meningkatkan kualitas unit produksi dalam menunjang kualitas sumber daya manusia. Anak-anak harus tahu bahwa SMK beda dengan SMA. Kalau di SMK pasti ada unit produksi, yang mana unit produksi ini nantinya bisa menampung karya-karya siswa untuk dipasarkan di dunia industri maupun dunia usaha. Misi yang terakhir, yang ke-8 adalah memberdayakan lingkungan sekolah dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Jadi anak-anakku, dengan wawasan Wiyata Mandala ini kalian punya kewajiban ya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekolah kita. Ayo, ini sekolah kita, milik kita. Mari kita sama-sama untuk menjaganya. Anak-anakku, ada 2 cara yang bisa kita laksanakan untuk keberhasilan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah disiplin. Kita harus disiplin. Disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus disiplin belajarnya. Kita harus bisa disiplin dalam membagi waktu dan sebagainya. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini sebagai cara kita, sehingga nantinya dengan bertanggung jawab ini akan menjadikan kegiatan kita bermanfaat. Anak-anak SMK 2 juga punya slogan loh. Slogannya adalah gembira. Ayo anak-anak SMK 2, kita harus gembira. Gembira apa? Giat belajar, erat persaudaraan,
mandiri, berkarya, inisiatif dan kreatif, ramah lingkungan, aktif dalam mencapai prestasi. Anak, cukup di sini dulu dan Ibu, sampai ketemu lagi SMK 2 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Ajudan Fadol, biasa dipanggil Pak Judan. Bapak sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 2 Tenggarong. Untuk pengenalan lebih lanjut bisa kita lanjutkan ketika tatap muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan penyakit dan wabah ini. Anak-anakku sekalian, dalam bimbingan konseling terdapat 4 bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan pribadi, di mana tujuannya adalah dalam bimbingan konseling ini untuk membantu para siswa mengentaskan masalah-masalah tentang masalah pribadinya. Yang kedua adalah bimbingan belajar. Tujuannya adalah supaya siswa itu bisa terentaskan dari masalah belajarnya. Contohnya seperti kesulitan dalam masalah belajar. Yang ketiga adalah bimbingan sosial, di mana tujuannya adalah mengentaskan masalah siswa apabila memiliki permasalahan dalam sosialnya. Yang keempat adalah bimbingan karir, di mana tujuannya adalah memberikan motivasi serta mengarahkan kepada siswa dalam bidang karirnya. Itu adalah 4 bidang yang terdapat dalam bimbingan konseling, yang pada intinya adalah bimbingan konseling memiliki tujuan membantu permasalahan peserta didik dalam mengatasi permasalahan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bimbingan konseling, mengenai layanan, fungsi dan sebagainya, bisa nanti di-share oleh wali kelas kalian melalui link-link yang sudah Bapak sebarkan. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.